nggak sih kalau narkoba itu merubah generasi bangsa dan merusak generasi bangsa? Nah, benar juga sih kita kata Jawa tadi sih sebenarnya jauh. Lagian juga kan kita juga tahu sih Golden Triangle, Vietnam, Laos, Thailand, mereka kan sebenarnya juga kita semua tahu pemasok dari narkoba terbesar di Asia Tenggara. Iya kan? Terus juga sebenarnya Indonesia juga punya beberapa hal dan kebijakan sebenarnya yang bisa nyegah Golden Triangle itu untuk masuk ke Australia sebenarnya kan mau nggak mau gitu, harus ngelawan Indonesia gitu. Jadi menurut gue sih Indonesia juga punya peran penting di sini, dan apalagi masalah smart power Indonesia, menurut gue sih kalau smart power Indonesia bisa tuh kita ajuin nanti ke masalah drugs abuse gitu-gitu, kata gue sih masih bisa. Jadi memang benar tadi perkataan yang dikatakan oleh Bang Wira mengenai Golden Triangle yang pemasaran itu sebenarnya di Australia, dan ketika akan ke Australia pasti akan melewati perairan Indonesia, dan disitulah diperlukan perannya pemerintah dari Indonesia. Tidak hanya pemerintah, dan juga justru di situ diperlukan juga peran dari masyarakat di Indonesia. Terutama yang pertama itu peran dari pemerintah. Pemerintah dapat menindak tegas para pengedar narkoba dari jalur internasional melalui penangkapan, melalui hukuman mati. Tapi di Indonesia belum bisa ditegakkan. Tapi itu bisa menjadi salah satu cara atau salah satu metode untuk mengurangi dan mencegah peredaran narkoba di Indonesia. Tapi kalau menurut gua, masyarakat juga punya peran penting dalam pemberantasan narkoba ya. Karena kalau kita lihat dari soft power yang lu jelasin tadi kan masa hard power. Di sini gua ngeliat soft power. Indonesia kalau dapat dikatakan adalah salah satu negara yang punya budaya gotong royong tuh. Dan di sini menurut gua andil masyarakat itu sangat besar. Tapi gue juga setuju jauh sama omongan si Ijul tadi, masalah kan tadi lu udah bahas masalah hardnya tuh dari pemerintah kan. Terus Ijul juga ngomong softnya juga dari gotong royong. Kalau kan tadi hard dari yang kayak penyelundupnya dihukum mati segala macem kan. Kalau Ijul kan ngomong gotong royong karena Indonesia juga kita tahu juga Indonesia juga punya budaya gotong royong. Nah menurut gue sih itu juga bisa kita jadiin smart power Indonesia sih sebenarnya untuk ngadain drug abuse. Menurut lo gimana? Dari Bang Wira dan Ijul yang mengatakan bahwa gotong royong dapat menjadi soft power Indonesia untuk memberantas narkoba. Dan kita juga ketahui pada tahun 2015 masyarakat ekonomi ASEAN sudah diterapkan di Asia Tenggara. Dengan begitu semakin memperbesar peluang narkoba untuk masuk ke Indonesia. Dan juga selain itu juga Golden Triangle juga menjadi permasalahan yang cukup besar dan cukup serius karena jalur pemasaran dari Golden Triangle itu terletak di Australia, dan Indonesia merupakan salah satu jalur yang dilewati oleh Golden Triangle tersebut. Nah, gue sependapat jauh sama lo pernah dengan soft tadi, tapi di sini gue melihat dari sisi hard powernya, pemerintah Indonesia mempunyai peran penting untuk memberantas narkoba. Kita bisa melihat bahwa hukuman mati sudah pernah diterapkan, terus penjara seumur hidup juga. Tapi di sisi lain kita harus menggunakan juga smart power, yang mana kita ketahui bahwa smart power itu adalah penggabungan antara hard and soft. Di sini gue melihat satu sisinya pemerintah memang punya peran penting yang menyuruh masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba, karena narkoba ini sangat luar biasa sekali dampak buruknya gitu. Dari segi soft, kita juga berharap kepada masyarakat. Contohnya kita tahu gotong royong, masyarakat punya andil besar di sini ya. Kalau menurut gua. Nah, kan tadi Ujul udah dijelasin tentang masalah smart power sih. Kata gue sih emang sebenarnya benar, karena Josephnya ya kan sebagai yang punya teori tentang smart power, ya, dia juga bilang kita harus hard dan soft itu harus kita gabungin untuk mencapai smart power satu negara atau satu kebijakan tertentu gitu kan. Kalau kita masalah drugs, menurut gue Indonesia tadi udah Jawa udah nyebutin, gue juga punya pendapat gue tentang masalah kayak gotong royong tadi juga udah nyampein, terus habis itu hukuman mati,
penjara seumur hidup. Lagian juga sebagai Indonesia, kemarin kan udah baca buku putih Indonesia belum yang kemarin ini baru keluar? Kan Indonesia juga ngeluarin buku putih itu termasuk masalah drug abuse, habis itu smuggling dan Laut Cina Selatan, dan udah jelas kan kalau Indonesia kan memang konsen terhadap drugs gitu. Menurut gue sih smart power Indonesia masalah drugs ini bisa kita capai dan kita bangkitin penolakan drugs, habis itu masalah kayak apa namanya penyalahgunaan narkoba segala macam bisa kita angkat menjadi smart power Indonesia sebagai pencegahan dan ngajak negara-negara lain menggunakan smart powernya Indonesia masalah drugs itu juga bisa kita ajak negara-negara lain. Setuju banget gua bang. Kopi dulu ya. Oke. Udah keluar juga tapi gua cabut ya. Wah, Minum lu lagi. parah lu, Bang. Balik cabut malah parah lu.